Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi di OMJ. Kali ini spesial banget karena kita lagi di kafe, ya, lagi di kafe dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu periset atau tukang survei, peneliti, lengkaplah pokoknya. Ini ada Cak Hasan Sanudin Ali. Ya. Waalaikumsalam, Cak. Waalaikumsalam. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Beliau ini di Alfara Research Ya. Center, salah satu lembaga riset terkemuka di Indonesia. Ya, jadi banyak meriset soal keberagaman, soal politik, soal anak muda juga, Cak, ya, soal milenial dan sebagainya. Nah, kali ini kita sama Cak Ali, Cak Hasan akan berdiskusi soal lebih banyak soal ini, Cak, anak muda lah. Oh, anak muda. Ya, Ini karena kan kita masih muda ya. masih muda, Ya. masih muda tersulut emosi. Betul. Muda kolesterol juga, Ya. ya kan? Nah, Cak Hasan, kalau dari hasil risetnya Alfara gitu ya, banyak melihat bahwa kalangan anak muda, milenial atau Gen Z dan sebagainya itu makin membesar gitu, Ya. terutama perihal memakai internet dan sebagainya. Betul. Mungkin gimana, Kak? Ininya, Cak? Iya, jadi ini beruntungnya Indonesia ya. Beruntung. Iya, karena ini untuk pertama kali di Indonesia komposisi penduduk anak muda kita itu luar biasa besar. Jadi orang sering dulu mengatakan bahwa anak-anak milenial gitu kan ya. Nah, anak-anak milenial itu sekarang sudah bergeser. Jadi Bergeser. sudah diambil alih oleh adiknya yang tadi Gen Z. Gen Z. Betul. Jadi kalau dulu mungkin 2-3 tahun lalu kita sering bicara milenial, sekarang itu udah lewat. punah, udah lewat gitu. Oh, sekarang eranya Eranya Gen Z. Gen Z. Gen Iya. Z buat listrik ya? Iya, Gen Z itu. Oh, Gen Z. Tahu dong? Oke, lanjut. Jadi lupa saya jadinya. Eranya Gen Z. Eranya Gen Z. Oke. Jadi kalau kita buka data BPS ya, itu jumlah Gen Z di Indonesia itu paling besar. 27,8%. Dan itu potensinya akan semakin membesar. Iya. Nah, anak-anak milenial sekarang jumlahnya cuma 25%. Oke. Jadi kalah dengan anak-anak Gen Z ini. Oh, berarti memang kedepannya itu arah populasi kita itu ke di Gen Z. Gen Z betul. Gen Z. Gen Z itu rentan umurnya Nah, berapa, Cak? Gen Z itu rentang umurnya itu dari 10 sampai 21 tahun. 10 sampai 21 tahun. 1 tahun. Oke, berarti Kalau milenial 22 sampai 39 tahun. Oke. Berarti di rentan umur 20-an ini yang Ya. Sebenarnya populasi yang sangat adiktif. Menurut bahasa Alfara kan adiktif gitu. Ya. Adiktif. Jadi- Adiktif gitu. Jadi gini, maksud kita itu adalah gini. Dulu kan kita sering mengenal bahwa anak-anak milenial ini sangat tinggi konsumsi internetnya. Oke. Sangat tinggi dalam menggunakan internet. Nah, ternyata anak-anak Gen Z ini lebih tinggi lagi. Maksudnya tipologi adiktif itu seperti apa sebenarnya? Bangun tidur megang gadget atau ke kamar mandi megang gadget atau gimana? Yang dimaksud adiktif internet itu adalah ketika dia menggunakan internet lebih dari 7 jam sehari. Lebih dari 7 jam. Iya, Ini karena kita pada tidur ini aja, udah. kita tidur 7 jam, ya kan? Nah, Terus kemudian kemana-mana kita sekarang, apapun aktivitas kita, tidak pernah bisa lepas dari ini. Nah, ada satu studi di Amerika yang menyebutkan bahwa orang yang masuk dalam kategori addicted internet itu, yang sudah kecanduan internet ini, itu yang pertama adalah setiap 5 menit ada notifikasi atau tidak ada notifikasi, dia akan ngambil ini, akan melihat ini. oh, jadi aktivitasnya di gadget itu nggak tergantung notifikasi. Nggak tergantung notifikasi sama sekali. Oh, Jadi kita meeting gitu ya, kita lagi nongkrong gitu ya, di kafe atau di mana gitu.
ini di meja gitu ya, nggak ada ting, nggak ada bunyi apapun. Setiap 5 menit ngambil ngecekin. Itu kalau sudah perilaku kayak gitu, berarti orang itu masuk sudah adiktif. Oh, dan Nah, itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah ketika dia mau tidur, aktivitas terakhir kali dilakukan adalah apa? Ngecas handphone. Ngecas handphone ya. Ngecas handphone. Oh. Ketika bangun tidur, Ah. yang dilakukan pertama kali adalah lihat ini. Wow. Sudah gitu nggak? Hampir sih. Hampir. Hampir. Sering. Hampir. Sering banget itu. Itu kalau mau tidur kadang lihat TikTok ya. Oh, Lihat TikTok pengantar TikTok. tidur. Ya, pengantar tidur. Tapi tetap endingnya itu doa. Oh. Yang mana dulu Bang? Doa apa dulu kan gitu. Doa. Doa tidur. Doa tidur. Takutnya bangun-bangun udah di dunia yang berbeda. Nah, itu 2 ciri orang yang sudah masuk Adiktif. kategori adiktif. Tapi berarti adiktif itu kategorinya ada, pernah saya lihat juga kategorinya sudah adiktif terhadap gadget itu udah masuk ke persoalan mental illness gitu, persoalan mental gitu, Ya, sakit mental. Betul. Iya. Nah, itu Kelainan. itu terjadi sangat serius di anak-anak Gen Z. Jadi orang tua hari ini itu kesulitan melepaskan kecanduan anak-anak muda sekarang dengan gadget. Jadi kita dulu ya, kan kita masih muda nih, Milenial dong, Milenial. kolonial. pasca alumni milenial. Itu kata baru tuh. Alumni milenial. Alumni milenial. Bisa nih kita ke Monas juga berarti. Oh, Alumni kan? Iya betul itu. Nah, dulu kan kita sering mengatakan ada pembedaan antara dunia maya sama dunia nyata. Gitu kan? Iya. Kita kan dulu gitu, orang itu kalau kayak kita nongkrong nih, itu dunia nyata. Tapi kalau lagi berselancar, dunia maya. Nah, bagi anak-anak Gen Z itu tidak ada perbedaan antara dunia nyata dan dunia maya. Maksudnya Udah jadi satu. maya itu udah nyata, nyata itu udah maya. Iya. Gitu. Jadi udah hidup mereka itu kayak semacam ada kebingungan mana dunia nyata, mana dunia maya. Dan itu berpengaruh secara mental. Itu berpengaruh sangat serius terhadap mental anak. Oh. Mental anak. Berarti teman Alvar sendiri kalau melihat secara populasi lebih tinggi ini, berarti itu akan mempengaruhi istilahnya masa depan bangsa kita berarti dong. Karena kan anak muda nih. Kita harus tetap optimis bahwa orang kan selalu bicara bonus demografi. Iya. Dan Indonesia emas itu kan tahun 2045. Iya. Dan bahan bakar Indonesia untuk mencapai visi Indonesia 2045 itu ya Gen Z dan milenial. Terus gimana dong? Kalau udah istilahnya ini udah kegerus nih, udah secara mental nggak kuat atau adiktif gitu. Nah, inilah fungsi pendidikan menjadi penting. Jadi pendidikan budi pekerti, pendidikan karakter, pendidikan agama itu menjadi sangat penting hari ini buat anak-anak muda kita. Tapi kan universe kehidupan kita itu udah semuanya ada di sini karena kayak teknologi lalu kemudian perusahaan-perusahaan semua itu memang seolah-olah mengkanalisasi kehidupan kita di sini gitu kan. Jadi ibaratnya udah klop gitu dengan pada akhirnya semua pelaku bisnis, pelaku industri, pelaku sosial keagamaan suka tidak suka, mau tidak mau harus masuk ke sini. Gitu. Suka tidak suka. Iya, itu sebuah keharusan bahwa kalau kita mau menjangkau, mau meraih simpati anak-anak muda, Gen Z dan seterusnya, harus masuk ke sini. Kalau enggak, ditinggal oleh mereka. Itu makanya katakanlah contoh ustadz atau dai gitu ya, yang dulu kan mereka ceramah melalui di podium, terus di lapangan, di musola, di masjid dan lain-lain. Nah, kalau mereka ini ustadz-ustadz ini tidak masuk ke dunia maya, ke YouTube atau sosial media, ya mereka nggak dapat audiens yang pas. Gitu. Oh, berarti ini sejalan dengan temuan dari Alvara sendiri. Yeah. Oh, dari teman Alvara 2020
satu kemarin itu bahwa ini yang paling pertama itu ya Ustadz apa? Somad. Ustadz Somad. Iya. Kenapa? Kenapa, Cak? Ya, karena dia termasuk ustadz yang paling sering muncul di sosial media. Oh, Jadi kalau kita lihat hari ini ya, terutama di kalangan anak-anak muda kita itu ya, ustadz-ustadz yang paling banyak muncul di YouTube, di sosial media itu yang paling dikenal. sekarang menjadi rujukan dan idola itu adalah ustadz-ustadz yang sering muncul di YouTube, khususnya Ya, YouTube ya, sosial media. Betul, Ini kopi makasih. apa nih? Kopi latte. Saya Kopi tanpa latte. gula ya. Kopi Arabica. Oh, makasih banyak. Terima kasih. Makasih. Ini. Monggo, Cak, silakan. Kita ngopi dulu Ya, ya. kita ngopi dulu. Sebelum menjawab pertanyaan kita ngopi dulu. Wah, seger. Gar. Berarti yang sering muncul di sosial media hari ini. Ya, betul. Nah, berarti memang ustaz-ustaz itu harus memanfaatkan itu. Dari kacamata Alfa sendiri memang dari urutan atas dan 5 teratas itu adalah ustaz-ustaz yang sering muncul di situ ya. Betul. Kalau kita lihat ya, ada Ustadz tadi, Was tadi, Somad, Nah, Adi Hidayat, iya. itu juga di nomor 5 teratas. Mama Dede. Mama Dede, ya, Mama Dede. Terus kemudian ada Agim. Oke. Agim juga masuk di 5 besar. Jadi media hari ini itu memegang kontrol kuat terhadap preferensi masyarakat kita tentang keagamaan. Gitu. Dan itu menyentuh generasi itu tadi, Kak? Iya. Itu generasi Gen Generasi Z Z. itu. Gen Z sorry. itu, iya. Generasi Z itu. Mm-mm. Oke. Nah, yang menarik juga adalah tadi kita bicara soal medianya. Nah, mereka ini ternyata juga menyukai soal interaktiviti. Interaktiviti. Iya. Maksudnya interaktiviti apa? Komen. Komen Apa? dialog gitu ya. Oh. Jadi kalau dulu kan kita mendengarkan ceramah agama itu kan orang di podium terus kemudian di bawah terus kemudian dia ceramah gitu kan. Iya. Nah, sekarang itu anak-anak muda kita lebih seneng yang non formal kayak kita ini, ngobrol gitu ya. Terus ada dialog, ada jamaah bertanya, ustadznya menjawab. Terus kemudian kalau di sosial media mereka bisa kasih komen dan seterusnya. Oke. Nah, nanti sahabat-sahabat sekalian bisa komen juga nanti di bawah. Ya, Soal misalnya mungkin ada preferensi ustadz yang disukai dan kenapa? betul. Dan kenapa? Apakah karena materinya misalnya suka? Dan tadi saya juga lihat di survei Alfara itu ada Ustadz Maulana juga gitu, Iya. yang lebih Lebih lucu ya. lucu. Iya, lucu. Jadi memang sekarang generasi itu suka yang lucu-lucu ya. Iya. Jadi agama itu yang berat itu harus disampaikan dengan cara yang ringan, dengan cara yang lucu. Itu akan lebih mudah diterima oleh mereka. Oh, itu juga alasan juga ya kenapa misalnya kayak NU garis lucu, Muhammadiyah garis lucu itu Iya. lebih. Berarti sekarang anak-anak muda sekarang itu kayak malas mikir ya, menurut Cak Hasan itu ya. Ya itu bagian dari konsekuensi mereka terlalu banyak mendapatkan informasi. Coba bayangkan kita itu kalau nonton berita gitu ya, atau nonton video, paling 1 menit 2 menit udah pindah ke yang lain kan. Ya. Terus kemudian kalau baca berita juga sama, paling kita 1 halaman udah ganti. Iya, Gitu. Nah sama juga mereka ini karena sifatnya mendapatkan informasi terlalu banyak, ya akhirnya informasi-informasi instan itu ya mereka ambil. Nah kan begini ya, awal mula kan kita, contoh saya nih, secara pribadi mau melihat internet, medsos itu ya memang pengen relax aja gitu sebenarnya. Jadi kayak merefreshing lah, Iya betul. pengen merefreshing. Jadi Betul. makanya kayak video-video lucu, gambar-gambar lucu itu menjadi lebih banyak ya, lebih dominan Iya, saya betul. lihat gitu loh. Jadi memang karena ya saya menjadikan ya ini buat tempat refreshing aja gitu, buat nyari-nyari yang buat ketawa-ketawa. Nah, berarti generasi-generasi yang lain juga seperti itu Ya, itu memperlakukan bisa media kita sosial. lihat di TikTok kan juga sama. Oh iya Iya kan? kan? Saya main TikTok. Belum. Oh, ini Belum. anak-anak ini TikToker semua Belum. nih. Ini bosnya. TikTokers. Apa yang harus membuat saya harus pakai TikTok kenapa? Ya
engagement. Oh, Iya, engagement. engagement. Iya. Karena di media sosial itu dua. Kenapa bisa menjadi viral, dia bisa menjadi gede gitu. Iya, iya. Kalau dia nggak cantik banget, dia jelek, Jelek banget, ya. Dia jelek banget gitu. Nah kita ini tergolong yang jelek banget sebenarnya. Tapi Bener nggak ya? viral-viral juga. Bener ya, kita ini jelek banget ya. Tapi nggak viral-viral juga. Aduh. Asik gitu kayaknya. Gitu. Jadi bahkan di TikTok ya, kita di TikTok nih. Bahkan di TikTok ya, orang misalnya informasi-informasi keagamaan banyak juga di TikTok Iya. sekarang. Gitu. Dan penyampaiannya kan selalu lucu kan, selalu men-trigger orang untuk oh ini apa ini kan gitu. Fun, Iya. lebih fun, Lebih fun. lebih fun. Oh iya. Jadi agama yang di langit kemudian terkesan serius itu bagi anak muda harus disampaikan dengan cara yang lebih ringan, yang lebih fun itu tadi. Oke, nah tadi juga saya lihat bahwa ada anak-anak generasi sekarang itu kepemilikan, masalah kepemilikan itu. Mungkin ini relate dengan itu ya, bahwa survei atau temuan bahwa anak-anak milenial itu susah beli rumah sekarang. Dia lebih memilih beli iPhone 13 misalnya, Yeah. lebih memilih iPad terbaru atau produk-produk terbaru gitu. Nah ini menarik nih, karena terkait kepemilikan ini. Jadi anak-anak hari ini itu kepemilikan itu tidak penting. Kepemilikan tidak penting. Memiliki sesuatu itu tidak penting. Maksudnya gimana, Cak? Yang penting kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita inginkan. Wah, ini. Jangan disalahartikan ya. Nah, pikiran gue udah traveling. Bahaya nih kalau diteruskan Udah ini. traveling. Oke. Gitu. Sama gini. Nah, Dulu kita kalau mau menikmati musik, kalau mau nonton film harus beli CD ya. Ya, Harus beli kaset ya. Hari ini tidak perlu lagi. Selama kita bisa mendengarkan musik itu melalui akses apa? dan akses apapun Apapun. Mau ya yang terkenal Spotify atau Netflix, di YouTube. di YouTube. Nah, kita sudah mendapatkan manfaat dari Oh, apa yang kita inginkan. ini berhubungan juga dengan apa ya? Dalam hal asmara pun seperti itu, Cak. Oh gitu ya. Dan percintaan. Oh iya Ya kan iya. ada terkenal sekarang FWB, Apa itu? friend with benefit. Oh. Jadi, friend with benefit. Iya iya. Jadi, Iya. TTM, apa itu? teman tapi mesra. Ah, Sama. sama. Sama ya. Dahulu kan itu ya. Iya. Iya. Jadi kayak ya kita sama-sama kebutuhan kita apa gitu loh. Kepentingan kita apa. Dan yang kita butuhkan itu hanya itu, mempertemukan kepentingan aja. Nggak ada ikatan, nggak ada apa-apa gitu. Nah itu juga relevan dengan ciri anak-anak milenial yang berikutnya, bahwa tingkat loyalitas mereka terhadap apapun itu rendah. Oh, tingkat loyalitas. Jadi mereka ini tingkat kesetiaan lah. tingkat kesetiaan, mudah berpaling ke lain hati. Ini ternyata. Oh gitu, pantesan. Ini baru nemu jawabannya saya. Iya. Kenapa banyak spill di Twitter? Ya enggak? Oh sorry, ini apa? Bikin kopi. Ya. Iya, iya. Kenapa banyak spill kopi, spill di Twitter gitu? Bahwa saya ditinggalin, saya diapain gitu Iya, kan? iya. Ini relate berarti. Karena kurangnya loyalitas. Pernah menjalani percintaan beda organisasi terus putus. Tapi putus nggak sakit hati kan? Nggak tahu tuh. Kayaknya sih sakit. Dia putus gara-gara pacarnya nggak mau tahlil. Tuhan kita satu, ormas kita beda. Tanya dong, itu tarawihnya 11 apa 23? Tapi kan ini kecenderungan semua ini kan lebih banyak di perkotaan, Cak. Enggak juga sebetulnya. Oh enggak? Enggak juga, karena di pedesaan juga sama. Jadi Ya internet kan karakteristik yang disebutkan tadi itu lebih ke karakteristik apa ya? Masyarakat urban ya. kota. Betul. Gini, jadi implikasinya sebetulnya terjadi di semua wilayah tanpa memandang urban sama rural. Cuma memang tingkat dalam tanda kutip keparahannya itu
di pedesaan lebih rendah. Oh. Karena masih ada filter ya, filter kultur masyarakat pedesaan yang masih gotong royong, guyup, Iya, dan iya, seterusnya iya, itu iya. masih ada. Kalau- Tapi bahwa internet itu berpengaruh terhadap kehidupan kita, iya. Apakah juga itu berpengaruh karena apa ya, gelombang orang berpindah gitu dari desa ke kota gitu, ada urbanisasi gitu, sehingga ya misal masyarakat desa yang dulunya mungkin masih punya filter ketika berada di kota itu sudah lost gitu. Ya. Coba kita lihat warung-warung kopi yang di desa. Ya, ini warung kopi kota nih. Nah, ini warung kopi kota nih, karena ada lampu-lampu Iya. ininya ya. Minimalis. Nah, kalau di desa itu yang rame itu adalah warung kopi yang ada wifi-nya. Oh iya ya benar-benar. Dan kalau kita lihat di sana, mereka itu nggak minum kopi, Pakai wifi. wifi, numpang di situ, main Oh. game kah atau nonton YouTube kah atau yang lain-lain. Benar. Kalau warung kopi di perkotaan yang dicari itu tahu nggak apa? Cak? Apa itu? Yang dicari itu adalah apa? Spot ini selfie Instagram. Bukan, salah. Apa? Di perkotaan itu yang dilihat di warung kopi adalah yang nongkrong di warung kopi. Siapa itu? Ya. Ini Iya yang nggak? nongkrong di sini. Iya, ada. kalau di sini yang dilihat begini aja. Aduh. Makanya Semangat. warung kopinya kurang Makanya. gitu ya. Iya. Warung kopinya ini Kopi pantu loh. mana pelayannya batangan juga gitu. Lah iya. Susah. Lain biar dapat yang baru. Jadi orang itu ketika dia nongkrong di mana, di Starbucks kah, atau di Yang fancy lah yang istilahnya. apa Ya? apa yang terkenal, Apa yang- anomali atau yang Tanah merah. tanah Tanah merah. merah WC, tanah merah. Itu bukan untuk mencicipi kopinya ini, Tapi tapi di depannya siapa yang dia lihat. bening apa blur ya? Nah, ya. Oke. Makhluk halus apa makhluk gaib gitu kan? Dan yang kedua identitas. Identitas. Bahwa dia ingin dianggap setara dengan orang yang ada Di situ. Dan keperluan itu tentu Dan iya. eksis untuk di medsos. Betul. Ya guys lagi di mana guys ya Ya. kan? Itu Nah, ini juga satu menarik juga, bahwa anak-anak muda itu kan sekarang sebelum COVID ya, tapi sekarang juga masih. Mereka itu traveling itu menjadi kebutuhan primer. Traveling. Jadi Kenapa? orang jalan-jalan ke Puncak atau yang ke Banyuwangi atau ke Bali gitu ya. kenapa? Itu- Kenapa, Cak? Bukan untuk menikmati destinasinya. Tapi itu tadi, dia ingin menunjukkan eksistensi bahwa dia pernah ada di tempat itu. Eksistensi ya. Iya. Oh, Dan kirain dia foto, check in di Instagram, di Facebook dan lain-lain. Oh, dia sudah ada di sini loh. Gitu. So, my trip, my adventure. Jadi konsekuensinya adalah mereka hanya sesaat menikmati di tempat itu. Jadi dia selfie, check in, sudah dia pindah lagi. Oh. Nyari spot lagi, gitu lagi. Karena ada tren sekarang, Cak. Jadi kayak generasi sekarang itu tadi relate dengan persoalan mental health. Mhm. Ya, bahwa mereka ini generasi sekarang butuh banyak healing. Hmm. Healing, ya kan? Iya. Buat menghealing dirinya, buat menikmati kopi senja dan apa ya? Indie ya. Itu healing ya. Kalau kita bukan anak senja, anak maghrib. Kayaknya pengalaman pribadi semua. Dan riset kayaknya bukan. Bosnya kapan diucek? Tapi ada satu kata kunci berarti, Cak. Insanity. Ya, Suka yang instan. ya sudah Ya kan? instan. Betul. Apa traveling instan, nongkrong ya buat instan aja. Nah, ini Mas, bro. Kalau kita lihat ya, itu di para pelaku pariwisata itu paham itu. Oh, Jadi
dia tidak butuh destinasi yang wow, yang alamnya bagus, tidak perlu. Destinasi yang biasa, terus kemudian dia pasang spot Oh. foto-foto. Bikin apa tuh? Love gitu kan? Ya. Terus bikin apalagi panggung gitu yang bisa buat foto gitu kan. Ini sebenarnya perilaku itu sudah ada dari dulu, Cak. Cuman dulu kan nggak ada medianya. Nggak ada medianya. Dulu kalau saya pernah ingat saya sendiri spot wisata itu bawa pilox nulis Oh iya. ya Mabrur pernah kesini. Mabrur was here. Di film itu. Mabrur love siapa? Wait. Itu buat eksis juga sebenarnya, Iya. buat eksis juga. Jadi memang dan itu ditangkap oleh industri pariwisata. Iya. Ya kayak misalkan di Malang itu, di Batu Malang itu ada namanya Secret Garden Flower kalau nggak salah. Secret Garden Flower. Itu foto aja bayar kita. Wow. Dia mau foto di tempat itu, ya ada spotnya, itu bayar. Ada beberapa spot, ada 15 atau apa, berapa gitu. Nah, di setiap spot itu dia bayar. Dan orang mau. Orang mau, dan ramai. Jadi, mereka bisa mengkapitalisasi tren dan kebutuhan anak-anak muda hari ini. Kalau Hasil analisisnya Sambil ngopi ya? silakan. Karena mulai agak berat nih percakapan ini. Kalau dari hasil analisnya Cak Asam tadi itu berarti ke depannya itu sebenarnya implikasinya apa gitu ke zaman, ke anak muda gitu. Dampaknya akan seperti apa kira-kira? Ya, berarti begini, anak-anak muda kita tentu dari sisi culture, dari sisi behavior, itu sangat berbeda dengan generasi yang lebih tua. Oke. Artinya gini, sekarang itu ada gap. Ada gap antara anak muda dan orang yang lebih tua. Kita itu anak-anak muda ya, anak-anak muda itu kan katakanlah ketika dia bekerja, dia tidak mau terikat 5 sampai 9 sampai jam 5. 9 to 5. 9 to 5. Dia nggak mau terikat kayak gitu. Iya. Terus Lebih suka kemudian freelance berarti. lebih suka freelance. Freelance ya. Tapi sekarang freelance lebih ini sih. Lebih bahasa lain dari pengangguran gitu. Nah, sekarang bahasa kerennya Apa tuh? entrepreneurship. Wah. Entrepreneurship. Jadi entrepreneur salam semangat selamat lagi ya kan kayak gitu. Orang umum. Semangat nganggur. Nah, kemudian mereka lebih suka penampilan yang lebih informal. Oke. Jadi mereka bekerja itu ya pakai celana jeans, kaos, pakai baju kayak begini. Beda dengan orang yang lebih tua pakai jas, terus kemudian berdasi. Iya. Itu yang terjadi hari ini, bahwa terjadi gap yang bukan hanya dari sisi tampilan, tapi dari sisi nilai, values, perilaku. Dan ini kalau kita tidak bisa bereskan, itu jadi problem serius juga. Karena kan ini nggak bisa dihindari, Kak. Betul. Nggak bisa dihindari. Hanya bisa diadaptasi dan di-manage secara baik. Karena relate dengan misalnya dari sisi keagamaan tadi itu ya, perilaku keagamaan pun akan menjadi seperti itu. Gitu. Iya. Nilai-nilai yang sakral, yang ini kemudian tidak begitu sakral gitu di sekarang gitu. Betul. Ya kayak kita dulu ketika bertemu dengan seorang kiai gitu ya, seorang ulama, itu kan kita sangat menghormati betul gitu ya posisi mereka yang kita anggap memiliki keilmuan yang tinggi gitu. Ya. Nah, sosial media itu mengurangi semua itu karena sifat dari sosial media itu kan horizontal. Setara. Semua itu setara. Maka tidak heran misalkan ketika di YouTube gitu ya, seorang Gus Baha yang sangat alim, ilmunya tinggi, kemudian dikomentari dibantah oleh orang yang secara pengetahuan keagamaan masih alumni lah santri kilat. Iya benar-benar. Yang dia tahu agama hanya kulitnya saja, ya itu kayak gitu. Ini juga yang pernah dikeluhkan Gus Baha gitu. Dulu katanya kalau orang ketemu sama kiai ulama itu minta ijazah. Sekarang minta foto.
minta foto selfie. Minta foto selfie. Minta foto selfie. Nah ini menjadi pergeseran itu Betul, betul. kuat banget gitu. Jadi pergeseran nilai-nilai yang dianut masyarakat kita itu juga berubah. Dan ulama-ulama muda kita, ustadz-ustadz muda kita itu juga harus paham itu juga, gitu ya. Harus beradaptasi. Harus beradaptasi, terus kemudian juga menganggap bahwa sosial media itu penting sebagai medium untuk berdakwah. ATM. Betul. Adaptasi, tiru, M-nya apa ya? Modifikasi. M-nya apa? Amati, Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, Modifikasi. oh modifikasi. Kira Iya. M-nya itu apa? Mamdur apa? Ya, berarti kita akan kita akan mendiskusikan lebih ke politik nih, Cak. Ya. Lebih ke politik. Jadi generasi milenial, generasi Gen Z ke politik. Kata Alvara cuek. Iya. Kenapa cuek? Gini, sebelum saya jawab itu, kita harus tahu bahwa tahun 2019 pemilih muda kita itu yang berusia 17 sampai 39 tahun itu jumlahnya 41%. Itu di pemilu 2019. Nah, nanti di pemilu 2024 pemilih yang berusia 17 sampai 39 tahun itu sudah di atas 50%. Berarti tertinggi dong, klaster tertinggi. Betul. Ya? Jadi tertinggi. Postur pemilih kita nanti di 2024 itu didominasi oleh anak muda. Tuh. Maka kalau kita lihat hari ini, semua kontestan politik, mau partai, mau capres, caleg, Iya. itu berusaha keras memasuki anak-anak muda. Baik dari sisi gaya, dari sisi narasi, dan segala macam. Nggak heran ya, banyak sekarang Iya. YouTube Betul. YouTube politisi- dadakan. YouTube ya politisi. Jadi kalau ada tahu goreng dadakan, ini ada politisi YouTuber dadakan. Asyap gitu. Nah, kembali ke pertanyaan sampean tadi soal pemilih Kenapa? pemilih Minum kita yang dulu, Cak. cuek. Minum dulu. Siap gitu. Soalnya ini politik, Bos. Kopi. Kayak relate banget gitu. Siap. Gimana, Cak? Nah, kembali ke pertanyaan tadi ya soal cuek. Bagi anak-anak muda, politik itu makanan orang tua. Oh. Ini dunia orang tua, Konsumsi orang tua. konsumsi orang tua. Anak-anak muda yang lebih suka main, lebih suka nongkrong, lebih suka Nongkrong, musik dan segala macam, mengatakan politik itu jauh dari mereka. Ini bukan konsumsi anak muda, Bukan dunia mereka. bukan dunia mereka. Saya pernah satu kali nongkrong di daerah Kemang. Anak Jaksel nih, anak Jaksel. Ah, Anak Jaksel. Which is. Anak Jaksel wannabe. Anak Jaksel. Masa Jaksel dong, Cak. Hah? Which is gitu. Apa wujud itu? Beda zaman, Bang. Coba. Nah, Nongkrong di Kemang, di Kemang, di kafe nih. di kafe. Iya. Pas itu debat capres. Oh iya. Kita kan sama-sama anak Ansor nih, nongkrong di sana nih, ngobrol-ngobrol. Kita nobar nih di meja itu, nonton debat capres ini. Sementara di sisi lain, di meja yang lain, itu isinya anak-anak muda gitu, nggak ada satupun yang membahas soal politik. Mereka asik, bincang, kemarin kamu nongkrong di mana, pergi kemana, jalan-jalan Atau main kemana, ini. atau main game. PUBG. Nah, itu. PUBG. Jadi mereka sama sekali nggak Enggak interest sama sekali dengan politik. Mereka asik dengan dunia mereka sendiri dan menganggap gue belum waktunya ngomongin soal politik. Itu negatif nggak tuh, Cak? Ada. Ya, bagi pelaku politik tentu negatif. Bagi ketika kita melihat ini sebagai sebuah bangsa, ya itu negatif. Kenapa? Karena mereka ini satu ya, mereka pemilih terbesar. Iya. Ya, ketika pemilih terbesar ini cuek, otomatis dari sisi partisipasi ke pemilihan ke TPS jadi rendah juga kan. Ya. Yang kedua, banyak sekali sebetulnya isu-isu nasional yang bersentuhan langsung dengan anak-anak muda ini.
soal pendidikan misalkan. Iya, Iya kan? benar. Kemudian soal ketenaga kerjaan itu juga bagi mereka sangat penting. Karena mau nggak mau bahas politik ya bahas kehidupan gitu. Iya. Karena kalau anak muda berjarak dengan hal itu kan sesuatu yang nggak connect lah. Nah, tapi ada satu fenomena yang menarik. Kita pernah melakukan studi ya tahun 2020. Ketika kita tanya anak muda gitu ya, isu apa sih yang menarik buat mereka? Iya, iya. Yang diperbincangan publik bagi anak-anak Gen Z ini. Yang pertama itu pendidikan. Oke. Ya karena mereka masih di level itu ya, masih belajar gitu ya. Yang kedua, ini yang menarik menurut saya, soal Lingkungan. lingkungan. Ah, Itu menarik buat kita ya. Karena bagi anak-anak, bagi generasi yang lebih tua, lingkungan itu kan bukan sesuatu yang hal bukan salah signifikan. iya. Lingkungan itu ternyata penting. Lingkungan itu dalam hal apa? Ya, Apa? perubahan iklim, Oh. tentang polusi, terus tentang Ternyata anak muda care soal itu. kayak Ya? soal itu. Kenapa ya? Ya, gini, mereka ini kan terhubung dengan fenomena global ya, informasi global. Oh. Dan di global itu Iya, tahu. isu iklim itu kan Sangat sangat dan dominan. dominan digaungkan oleh selebriti-selebriti. Betul. Idola-idola mereka gitu. Dan kalau kita lihat saya lupa tahun 2020 atau 2019, Person of the Year-nya majalah Times itu kan anak muda, si Greta. Greta Thunberg. Siapa? Greta. Ya pokoknya Greta lah. Greta itu anak Gen Z. Iya, masih kecil kan, masih ini, masih muda belasan banget. tahun, Iya, belasan benar. tahun. Nah itu salah satu contoh lingkungan. Kemudian yang ketiga soal ketenaga kerjaan. Oh, mereka karena dominan nganggur apa? Bukan. Ya karena begini, mereka kan sebentar lagi lulus, sebentar lagi menyelesaikan kuliah, menyelesaikan sekolah. Nah, kesempatan bekerja, kesejahteraan di dunia kerja itu menjadi penting. Wah, ini mau lulus nih. Habis ini mau apa? Oh, oke. Tuh. Itu yang ke berapa tadi? 3. Ketiga ya? Iya. Yang keempat, soal transparansi pemerintah. Wah, ini menarik nih. Gitu. Nah, ini contoh. Isu korupsi gitu. Isu korupsi misalkan. Kayak kemarin contoh soal Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Itu kan ternyata rame di anak-anak muda kita. Benar. Meskipun mereka nggak tahu ini isinya apa, Betul. mau apa gitu, Iya. tapi ikut aja. Ikut gitu. aja. Bahkan poster-posternya itu Lucu-lucu kan? lucu. Iya. Gitu. Jadi kreatif. Iya, kreatif. itu. Nah, terus soal apa lagi kemarin? Soal undang-undang pelemahan KPK. KPK, ya kan baru juga. Ya anak-anak SMK, anak-anak SMA, Benar. kuliah, segala macam. Ini yang baru-baru ini undang-undang PKS. PKS, ya, undang-undang PKS. Oke. Itu Berarti juga memang, rame. tapi sebenarnya memang mereka punya interest politik sebenarnya. Nah, mereka punya interest politik juga. begini, mereka itu ketika bicara soal isu sosial, mereka sangat tertarik. Tapi begitu ditarik ke arah politik, Mereka langsung mundur. Jadi, menurut mereka tujuan gue bukan politik. Tujuan gue itu di level isu-isu sosial ini. Tapi mereka ikut loh kemarin kepak sayap kebinekaan. Oh iya, ikut. Iya kan? Ramai kan? Kepak sayap itu. Iya. Pada nggak tahu nih kepak sayap itu. Masuk ke Wings. Apa? Ke Wings. Iya, KFC. Jangan merah loh, jangan sebut merah loh. Oh iya, KFC ya? Bayar nih. KFC bayar. Sebenarnya kalau diulang-ulang. Efek yang demo cipta kerja cakep ya. Nah, yang terakhir, yang kelima itu agama. Kenapa? Agama itu selalu menjadi bahasanya agak susah. Di Indonesia, semua persoalan, semua isu tentang apapun selalu ditarik menjadi isu agama. Mau politik dilarikan ke agama, isu ekonomi dilarikan ke agama, Iya. isu apa di RT di
dunia kerja dilarikan ke agama. Isu bencana Isu bencana ke agama. Jadi agama itu menjadi salah satu pokok sentral dari Itu semua dari- aktivitas yang Di ada satu di sisi tingkat dalam tanda kutip ya keagamaan masyarakat dan generasi ini meningkat. Bro. meningkat. Karena memang ya dari berbagai survei yang kita lakukan memang ada sebuah tren semangat keberagamaan di kalangan anak muda itu sedang tinggi-tingginya hari ini. Kenapa ya? Maksudnya apa karena agama itu dijadikan sebagai pelarian apa gimana? Ya ada Sebagai exit door, explain gitu. ada tiga hal yang menurut saya alasan yang pertama tadi ya bahwa dunia hari ini dipenuhi dengan dunia hedonitas yang luar biasa dan kemudian mereka mencari apa alternatif dari itu kan. Iya, iya. Nah, larinya ke agama. Kemudian yang kedua ya mungkin karena kesadaran mereka, kesadaran beragama. Kemudian yang ketiga dari sisi sosial politik. Gitu. Ketika semua orang bicara bahwa kan banyak sekarang kontestan-kontestan politik itu membawa-bawa agama untuk kepentingan politik, kepentingan kekuasaan gitu ya. Baik di level pilkada, di level pileg, partai, capres dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian mendorong posisi agama menjadi sangat dominan. Oke. Ini menarik sekali. Ini kok agak berat ya pembahasan kita. Iya, karena ya. bicara agama nih, Iya. jadi Kita agak minum berat. kopi. Jadi ada caranya juga cara minum kopi anak-anak milenial Apa itu, sekarang gimana? ini. Wih, Harus narik gitu. oh, Ini ada di mana ya? Film apa tuh? Filosofi kopi. Jadi tiba-tiba filosofi kirain layangan putus. kata ini Ada yang lain sih. kata yang kacamata biarkan Mas Aris yang menjadi laki-laki terbodoh di dunia ini. Oh, Ini bijak, sangat Bijak sekali. Iya. bijaksana bijak sini. Jadi memang ini penting, tapi ini harus diantisipasi gitu. Fenomena-fenomena sekarang, bagaimana kita mau nggak mau kita harus ikut gerbong ini. Kita harus mengikuti perkembangan zaman ini. Dan saya kira itu tadi bagaimana kita bisa beradaptasi, bisa mewarnai, dan bisa dalam tanda kutip mengontrol dalam kondisi tertentu Ya. gitu loh. Karena bagaimanapun ya kita harus dalam kondisi seperti ini. Dan sahabat-sahabat sekalian, perbincangan saya dengan Cak Hasan menarik sekali dan terima kasih sudah Sama-sama. hadir di Ya. podcast channel Gerak Pemuda Ansor. Jangan sungkan-sungkan nanti kita ngobrol lagi Siap. di kedepannya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang sudah nonton di podcast OMG.